iman itu harus ditemukan di dua tempat dalam hidup kita. Di hati dan di mulut. Saya ulang. Iman itu yang benar itu harus ditemukan sekaligus di dua tempat. Di hati dan di mulut. Dua-duanya dibutuhkan. Nah, saya akan jelaskan ayat selanjutnya. Perhatikan kata selanjutnya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab, apa saudara? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maafkan saya, jadi kurang tepat rasanya kalau iman itu cuma dipahami sebatas percaya. Saya ulang, kurang tepat rasanya kalau iman itu selalu dipahami sebatas, Pak, saya kan beriman. Nah, apa buktimu beriman? Ya saya percaya. Nah, yang menjadi masalah ternyata berdasarkan Roma pasal 10 ayat 8-9, ternyata iman itu menuntut dua hal ditemukan di hati kita dan di mulut kita. Berdasarkan Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika kekekalan itu diubah oleh percaya dan perkataan kita, masakan kekinian saudara tidak diubah? Saya ulang, jika kekekalan kita diubah lewat iman, apa itu iman? Percaya di hati dan mengaku di mulut, masakan kekinian saudara tidak dapat diubah oleh iman? Selama ini kita sudah belajar bahwa kekekalan itu mustahil diubah tanpa kasih karunia Tuhan, setuju? Nasib kita ini sudah pasti tanpa Yesus, sudah sangat jelas. Kebinasaan yang kekal. Tapi yang aneh ternyata apa yang terjadi. Sementara orang-orang dunia, kepercayaan dunia mengajar bahwa engkau mesti berupaya sungguh-sungguh untuk kamu bisa diselamatkan. Dan sementara Tuhan mengajar bahwa ternyata kita diselamatkan oleh anugerah. Amin. Tapi untuk kita bisa mengalami anugerah itu kita harus beriman. Dan Tuhan berkata iman itu butuh dua hal. Yaitu percaya di hati dan mengaku di mulut. Dan saya berharap ini menolong saudara bahwa jika kekekalan itu diubah oleh percaya dan pengakuan kita, masakan kekinian saudara tidak bisa diubah? Saya tidak peduli semustahil apa kekinian yang saudara sedang alami hari-hari ini, kemustahilan yang saudara sedang alami hari-hari ini, yang paling susah dalam kehidupan ini yaitu kekekalan saja bisa diubah, masakan kekinian saudara tidak bisa diubah? Saya mau tanya kepada saudara, masih ingat di dalam peristiwa penyaliban Yesus? Penjahat yang disalib di samping Yesus? Kita tahu bersama bahwa di detik-detik akhir hidupnya dia menerima keselamatan. Pertanyaan saya, bagaimana dia diselamatkan? Cukup percaya di hati? Tidak. Dia harus mengakuinya. Nah, hari ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang percaya yang sedang lumpuh, yang sedang terintimidasi, yang sedang hidup dalam kefrustasian dan keputusasaan. Karena mereka berkata, saya sudah punya iman, tapi kenapa sepertinya iman belum bekerja? Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini. Jangan-jangan iman yang saudara sedang pikirkan adalah cuma sebatas percaya. Rumus iman, perhatikan kata ini. Saya memiliki sebuah rumus iman, bahwa ternyata rumus iman itu adalah percaya dan berkata. Simple sekali. Rumus iman itu ternyata percaya dan apa saudara? Berkata. Saudara boleh berkata tapi kalau tidak percaya itu belum iman. Saudara boleh percaya di hati tapi saudara tidak mengatakannya, itu juga belum iman. Karena iman itu selalu menuntut dua hal pada saat yang sama, yaitu percaya di hati dan berkata di mulut kita. Nah, hari ini coba renungkan baik-baik. Apakah benar saudara sudah menjalani hidup dengan iman? Tadi saya katakan, selama ini kita sudah diajar, hidup harus pakai iman. Hidup harus pakai iman. Lah, kita berpikir gimana caranya? Nah, saya mau kasih tahu caranya hari ini. Iman itu rumusnya, percaya dan berkata. Saya akan tunjukkan satu ayat untuk semakin meneguhkannya. Perhatikan gini sobat. Saudara lihat. Sadarkah saudara bahwa iman yang tidak dia ucapkan itu bukanlah iman?
Sadarkah saudara bahwa iman yang tidak diucapkan itu bukanlah iman? Dari mana saya tahu? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Perhatikan ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Apa saudara? Nah, saya mau tanya, percaya itu di mana? Percaya itu di mana? Percaya itu di hati. Nah, ayat ini berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Wow.